Kurang 10 lagi satu, Bu. kita kurang. Mbak Ulin belum join. Iya, Mbak Ulin panitia PJJ, tapi sekarang ini ya mungkin karena masih bertugas ya jadi panitia PJJ ya, pelayanan publik. Tapi karena walaupun saya juga ngisi di sana tapi masih asinkronus ya, jadi saya ini dan kita seperti biasa, segala kegiatan kita akan kita awali dengan doa dan akan kita akhiri dengan doa. Oleh sebab itu, kepada petugas dipersilahkan untuk melapor bahwa pembelajaran siap untuk dimulai, sekaligus memimpin doa. Dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Baik, rekan-rekan, pada materi ini kita akan mulai. Duduk siap, gerak. Pelapor, peserta pelatihan Latsar Angkatan 1, kelompok 4, berjumlah 10 orang dan lengkap siap mengikuti materi agenda 1 pada pagi hari ini. Ya, silahkan kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Baik, rekan-rekan, sebelum mengawali materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk memohon kelancaran agar pelaksanaan Zoom pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Baik, kami serahkan kepada Ibu Riani. Ya, terima kasih Mbak Cucu yang sudah mengantarkan kita ya untuk kita gangguan. Jaringannya Bu Riani sepertinya gangguan. Ibu, mohon maaf suaranya terputus-putus, Ibu. Maaf, Bu Riani, suaranya kurang jelas. Mungkin jaringannya ini. Suaranya Bu Riani di mute. Maaf tadi mute-nya sudah saya buka, terus setelah terpental dari jaringan ke mute ya. Jadi mohon maaf suaranya nggak terdengar. Oke, sekarang sudah terdengar ya? Sudah. Sudah Ibu. Oke, seperti biasa ya, karena akan kita awali, kita akan ketemu terus ya. Alangkah baiknya di awal kita kenalan dulu ya, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu sayalah yang belum hafal Bapak dan Ibu semua ya. Oke, akan kita awali dengan nomor absen ya. Nomor absen 1 di sini siapa? Silakan memperkenalkan diri, nama, kemudian dari satkernya dari mana, gitu ya. Kemudian tusinya sebagai apa, gitu ya. Maksudnya untuk lowongan CPNS-nya melamar sebagai apa? Silakan. Izin Ibu, nomor absennya kita mulai dari 31 sesuai dengan absen di pemanggilan peserta Ibu. Jadi untuk nomor 31 Bapak Bagus Ade Tegar Prabowo. Silakan. Yang di kelompok ini menjadi nomor absen 1. Ya, walaupun satu kelas kan absennya di sini 31 ya, di angkatan 1. Tapi nyatanya karena kita kelompok 4, otomatis jadi absen 31 ya, yang menjadi absen pertama. Silakan. Tes. Mohon maaf Ibu, tadi yang terkendala mic-nya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Bagus Adi Tegar Prabawa. Saya dari satuan kerja saya di Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Griwo Denpasar. Jabatan yang lamar di sini adalah asisten ahli dosen manajemen komunikasi, gitu Bu.
Oh ya, sekarang di Sugriwo sudah ada Fakultas Ekonomi ya? Rencana mau diajukan, Bu, mau diusulkan. Berarti nanti Tegarnya nanti jadi dosen di Fakultas Ekonomi, Enggak, Bu. gitu ya? Gininya tiang di komunikasi. Cuman formasi aja manajemen komunikasi, tapi basicnya tiang untuk komunikasi, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih Tegar. Nggih. Lanjut. Kedengaran suara. Terdengar tapi kurang keras. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nah, suaranya kurang keras, Dewi. Ya. Alat pengeras Perkenalkan. suaranya bisa Ya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Dewi Setiawati. Saya dari Satuan Kerja Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Formasi yang saya lamar adalah asisten ahli dosen konsep IPA. Terima kasih. konsep apa? Dosen konsep IPA. Jadinya masuk fakultas apa itu? Konsep IPA. Fakultas Dharma Acarya jurusan PGSD. PGSD ya. Oke. Ya, terima kasih Dewi. Lanjut absen berikutnya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, saya Idewo Gede Budi Astawa dari Satuan Kerja Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar juga. Jabatan yang saya lamar di sini adalah ahli pertama perangkat komputer. Ya, oke. Berarti Prakom ya, perangkat komputer. Oke. Ya, terima kasih Gede. Lanjut. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan. Ya Ibu. Ya, lanjut. Perkenalkan nama saya I Gusti Lanang Agung Wiranata. Saya dari Satker UHN I Gusti Bagus Sugriwa. Untuk formasi yang saya ambil di sini dosen kesehatan gizi dan anak di jurusan PG PAUD, Bu. Terima kasih. PAUD berarti ya. Oke. Jadi dosen PAUD nanti ya. Nggih, di dosen PAUD ditempatkan itu. Oke, ya terima kasih Lanang. Lanjut. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Ya, mohon maaf. Wajahnya kenapa nggak kelihatan itu? Nggak ada dan Iya. Mohon maaf sebelumnya ini sepertinya karena kameranya nggak support. Mungkin saya bisa matikan virtual background-nya dulu, Bu ya. Background-nya dihilangkan biar iya. wajahnya kelihatan. Nggak apa nggak pakai background, yang penting wajahnya kelihatan. Ya. Oke. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kadek dan Putra. Saya dari Satuan Kerja Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Formasi yang saya lamar, asisten ahli dosen psikologi. Baik, demikian Ibu. Ya, terima kasih Darmo. Lanjut absen 6. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Edi Chandra dari Satker Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dengan formasi jabatan asisten ahli dosen sastra Hindu. Oke, ya. Terima kasih Edi. Oke. Ya, lanjut absen 7. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Iko Widya Purnama Yasa dari Satker Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Jabatan saya asisten ahli dosen media dan religi. Oke, dari mana tadi? IHN Gede Puja Mataram. Oh ya, sama ya Kak Edi. Oke, terima kasih ya. Yes, sama Ibu. Lanjut. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya. Ya. Absen 8 ya. Wajahnya nggak terlihat Mbak Ulin? Oh ya, sekarang sudah. Sekarang sudah.
Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Ulin Umi Azmi dari Satuan Kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Untuk formasi yang saya lamar kemarin, ahli pertama Widya Iswara. Ya, apa tadi Mbak Ulin? Bisa diulang formasinya? Formasinya ahli pertama Widya Iswara. Oh iya, di teknis ya nanti? Teknis nih. Di Widya Iswara Teknis ya? Ya. Oke. Iya, terima kasih Mbak Ulin. Sama-sama Ibu. Terus terjadinya? Ya, lanjut Mbak Cucu. Selamat siang Ibu, selamat siang rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cucu Ardian Ningrum dari Satuan Kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Formasi yang saya lamar adalah ahli pertama Peranata Humas. Demikian Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Cucu. Mbak Cucu nanti jadi satu-satunya Peranata Humas di Bidang Denpasar ya. Karena Peranata Humasnya dulu Pak Ngapirin jadi Kasubag PU sekarang. Ya, oke. Terima kasih Mbak Cucu. Lanjut absen 40. Ya, Assalamualaikum. Dengan absen nomor 40. Ya, silakan absen 40. Ya, dengan absen nomor 40, perkenalkan nama saya Eliza Muplihah, asal Satker Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Adapun jabatan yang piang ampu ini penyusun program penyelenggaraan diklat teknis. Terima kasih Mbak Riani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Elisa. Ya, belum selesai perkenalan diri sudah ke-mute ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya adik-adik, satu kelompok nanti ya minimal adik-adik sudah pernah mendengar perkenalan ya Skapur Sirih ya sekilas karena kita cuma satu jampel jadi kita sebentar-sebentar saja ya. Mohon izin share screen ya. Ya, ya, oke. Semangat pagi adik-adik. Ya kalau Semangat saya pagi. pagi Kemenak, yes, gitu ya. Oke. Semangat pagi adik-adik. Pagi Kemenak, yes. Pagi Kemenak, yes. Ya, nggak sempat ice breaking kayaknya karena cuma satu jam. Ya, kita kejar-kejaran. Oke. Adik-adik, seperti yang sudah kita ketahui bersama, agenda 1 itu sebenarnya sangat padat. Ya, cuman kita sinkronusnya itu 3 jampel. Ya, 1 jampel hari ini tanggal 9 dan 2 jampel lagi nanti di tanggal 12 hari Kamis. Ya, jadi selebihnya adik-adik hari punya kesempatan untuk asinkronus nanti agenda 1 ini lebih panjang asinkronusnya yaitu pada hari Selasa dan Rabu nanti kesempatan. Ya, sehingga waktunya nanti akan untuk asinkronus itu bisa adik-adik pakai untuk adik-adik ada di sini berarti sudah baca modul semua kan? Sudah baca modul belum? Ya, sudah. Di MOOC-nya ya ada modul. Jadi adik-adik materi kita untuk di agenda 1 ini adalah konsep aktualisasi, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian analisis isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Ya, oke. Ya, untuk materi wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara, ya, itu saya sudah siapkan tugas ya, untuk adik-adik kerjakan nanti. Tugas itu ada yang tugas individu, ada yang tugas kelompok. Ya, ada yang tugas individu, ada yang tugas kelompok. Individu berarti ngupload tugasnya per orang. Kalau tugas kelompok artinya yang ngupload tugas itu ketua kelompok. Di sini yang saya jadikan ketua kelompok itu adalah nomor absen 1. Ya, karena kita di kelompok 4 otomatis nomor absen 31. Ketua kelompok lah yang ngupload nanti tugas kelompok. Oke. Sekilas ya sebelum kita lanjut takut kelupaan karena itu poin penting. Ya, kemudian ada kuis juga ya. Tadinya saya siapkan
pilihan ganda. Ya, tetapi dengan pertimbangan tadi malam kita rembuk ya Widya Iswara Administrasi, ya bagaimana cara kita untuk membantu adik-adik ya. Kalau di Kumham itu karena kebetulan kita sudah pernah menyilangkan di Kumham itu yang kebetulan kalau yang optionnya itu udah dari sistem, jadi kita nggak bisa bantu adik-adik. Salah ya salah jawabannya. Gitu. Ya. Jadi kalau yang untuk yang jawabannya benar nggak masalah 100-100. Nah, tapi kalau yang keliru. Nah, itulah sehingga akhirnya kita memutuskan untuk kuisnya itu bukan berupa option ya, tetapi essay. Sehingga di sana kita bisa membantu adik-adik nanti. Ya. Jadi yang dinilai nanti kedalaman jawaban dari adik-adik. Ya, untuk soal kuis itu. Ya, jadi adik-adik tipe soalnya nanti ada tugas individu. Ya, tugas individu itu tugas-tugas yang dikerjakan perorangan, ada juga kuis itu juga dikerjakan perorangan. Untuk di agenda 1 ini hanya ada 1 tugas kelompok. Ya. Oke, dan semua tugas-tugas itu sudah saya upload ya ke LMS, adik-adik silahkan nanti di-download tugas itu dan mulai dikerjakan setelah Zoom ini berakhir. Ya. Cari waktu luangnya adik-adik, jangan suka menunda karena kalau semakin ditunda semakin menumpuk adik-adik akan kewalahan nanti. Karena adik-adik saya yakin juga di satker masing-masing memiliki tugas-tugas rutin yang harus dikerjakan selain mengikuti latsar ini. Oke. Ya, silahkan nanti setelah Zoom ini berakhir dibuka tugas-tugasnya, kira-kira dicicil mulai dikerjakan. Oke, itu untuk tugas. Oke. Nah, sekarang saya paparkan konsep aktualisasi ya untuk wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Silakan adik-adik nanti belajar mandiri. Setelah mengerjakan tugas kita akan feedback ya. Kalau adik-adik ada kesulitan untuk umpan balik, nanti kita di hari Kamis tanggal 12 Agustus ya. Jadi itu diharapannya adik-adik sudah selesai baca modul, sudah selesai mengerjakan tugas-tugas, otomatis ada kesulitan bisa ditanyakan nanti pada hari Kamis tanggal 12 Agustus itu. Ya, kita feedback umpan balik nanti tugas-tugasnya adik-adik, sekalian kita penguatan di sana yang perlu adik-adik lebih kuasai lagi ya. Karena saling keterkaitan antar agenda itu. Ya, itu sebabnya di sini pekerjaan besar adik-adik ini saya paparkan di sini karena pekerjaan besar itulah yang akan nanti bermuara ya mengantarkan adik-adik nanti ke seminar rancangan aktualisasi. Ya, ujian seminar rancangan aktualisasi, kemudian setelah habituasi itu akan ada namanya seminar aktualisasi. Jadi adik-adik ujiannya 2 kali. Ya, di seminar rancangan ya. Setelah itu habituasi ada ujian lagi 1 seminar aktualisasi. Oke, ya. Silakan di-mute. Itu ada yang belum ke-mute itu ya. Oke. Jadi pekerjaan besar adik-adik itu nanti adalah ini, aktualisasi. Sehingga di awal, di agenda 1 itu, saya kupas sedikit tentang konsep aktualisasi. Ya, nanti saat adik-adik akan aktualisasi, baru nanti ada penjelasan aktualisasinya. Ya. Ini sekilas ya, karena pekerjaan besarnya adik-adik adalah membuat aktualisasi. Ya, oke. Ya, jadi ini dia, posisi dan kontribusi ya, adik-adik di sini mengikuti latsar ada 4 agenda. Agenda 1 yaitu agenda bela negara, ini materinya. Adik-adik belajar di sini, belajar wawasan kebangsaan, ya, isu-isu kritikal, kesehatan jasmani dan mental, lingkungan strategik, dan kesiapsiagaan bela negara. Ya, karena kita situasi pandemi kita online. Kalau yang sebelumnya yang belum ada pandemi itu kita ada cara ke malam dan lain sebagainya. Tapi nanti tentu ada pengumuman-pengumuman ya dari panitia nanti ada kebijakan-kebijakan mungkin terkait dengan kegiatan kita ya. Nanti kita tunggu saja adik-adik tunggu pengumuman. Di sini agenda bela negara kita ya di agenda 1. Ya, kemudian kita lanjut ke agenda 2 setelah agenda 1. Ya. Dan adik-adik ikuti dengan baik karena masing-masing agenda itu ada saling keterkaitan. Ya, dan materi itu nanti akan adik-adik gunakan juga dalam pembuatan aktualisasi. Ya.
Sehingga adik-adik mesti mengikuti dengan baik karena nilai-nilai itulah yang akan dituangkan nanti ke dalam aktualisasi adik-adik. Ya. Nah, setelah agenda 1 ini, agenda bela negara, ya kita akan lanjut ke agenda 2. Di agenda 2 itu adalah agenda nilai-nilai dasar atau yang lebih dikenal dengan aneka. A pertama adalah akuntabilitas, kemudian N-nya nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya komitmen mutu, dan A yang terakhir adalah anti korupsi. Jadi kita mengenalnya dengan aneka. Ya. Setelah agenda 2, kita akan lanjut ke agenda 3. Agenda 3 itu adalah agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Jadi kita di sini di agenda bela negara, adik-adik itu diharapkan punya jiwa jiwa bela negara ya. Di sini adik-adik diharapkan punya jiwa bela negara, adik-adik punya ya sehat jasmani dan mental ya. Jadi di sini agenda pembentukan di sini, kemudian di agenda 2 diinternalisasi nilai-nilai aneka ini, nilai-nilai dasar ini yang wajib ya untuk adik-adik diinternalisasi ke dalam diri adik-adik sebagai dasar juga adik-adik untuk memasukkan nilai-nilai ini nanti ke dalam aktualisasi yang adik-adik kerjakan. Kemudian di agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI diharapkan di agenda ini adik-adik bisa paham ya kedudukan dan peran adik-adik sebagai PNS dalam NKRI. Ya. Kemudian di sini di mata pelatihan yang ada di agenda 3 ini di manajemen ASN ya, adik-adik akan belajar ya untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang ASN. Ya. Hak dan kewajibannya tahu sehingga tahu kedudukan dan perannya ya. Hak dan kewajiban, kemudian aturan-aturan ya yang melandasi adik-adik untuk menjadi seorang ASN. Contoh adik-adik nanti untuk minimal tahu ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya, itu tentang ASN ya. ASN itu apa, kemudian apa yang termasuk ASN itu apa saja, haknya apa, kewajibannya apa. Jadi adik-adik akan tahu di sana. Oke. Di manajemen ASN. Kemudian di sana kemudian lanjut setelah manajemen ASN, adik-adik akan belajar pelayanan publik. Ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, nyambung ya materinya, fungsi ASN, ada yang masih ingat fungsi ASN? Ada 3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada yang tahu nggak? 3, Bu. Ya, apa saja? Sebagai pelayan, sebagai perekat pemersatu bangsa, dan sebagai pelaksana kebijakan. Ya, itu ya. Jadi itu adik-adik di manajemen ASN itu belajar itu, kemudian PP nomor 53 tahun 2010 ya, reward and punishment ya, disiplin PNS ada di sana, kemudian PP nomor 11 tahun 2017 ya tentang PNS gitu ya, adik-adik mesti tahu aturan-aturan tersebut, kemudian sehingga itu yang menjadi dasar adik-adik nanti untuk melaksanakan fungsi ASN itu sebagai pelayan publik ya. Jadi materi pelayanan publik itu menjiwai semua ini ya. Jadi setiap gerak langkah adik-adik itu ada pelayanan di sana. Karena adik-adik sini sebagai seorang pelayan publik ya, menyelenggarakan suatu pelayanan publik apapun profesi adik-adik ya. Oke. Jadi setelah itu ada materi WOG, Whole of Government. Whole of Government ini yang paling musuh ya. Jadi nomenklatur latsar baru ada materi ini. Sebelum nomenklatur latsar kita mulai nomenklatur 1 2018 ya. Jadi baru ada WOG ini ya, karena adanya ekosektoral ya. Ekosektoral yang sehingga dimunculkanlah materi WOG ini ya, yang wajib juga untuk kita ketahui bersama ya. Oke, itu agenda 1, 2, dan 3 ya. Kemudian agenda habituasi, adik-adik melaksanakan aktualisasi di tempat tugas masing-masing ya, sehingga diharapkan akan terwujud PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat ya, yang mampu menjalankan tugas pembangunan dan pemerintahan di instansi pusat maupun daerah ya, sebagai warga negara ya. Oke, jadi ini sebagai penguatan kompetensi teknis ya sesuai bidang tugas. Oke, jadi kurang lebih itu yang akan adik-adik hadapi nanti ya. Kita sekarang masih ada di awal agenda bela negara ya. Jadi masih panjang perjalanan.
Ya, oke. Jadi ini sekilas saja karena waktu kita singkat ya. Habituasi ya, adik-adik akan melaksanakan habituasi nanti ya, proses pembiasaan ya. Di sini habituasi itu adalah proses pembiasaan ya, dan atau dengan sesuatu itu gimana supaya terbiasa ya. Jadi penciptaan situasi tertentu untuk membiasakan diri sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi ya, melalui intervensi tertentu. Ya, contoh misalnya adik-adik kayak misalnya adik-adik yang mulai bekerja ya, tadi mungkin belum mulai untuk bekerja gitu, tapi setelah mulai bekerja ternyata adik-adik harus fingerprint dan lain sebagainya. Itu tentu harus tepat waktu, bukan? Ya, itu termasuk proses pembiasaan juga ya. Untuk gimana caranya menyiasati agar bisa tepat waktu. Kemudian adik-adik juga dapat tugas-tugas. Gimana caranya untuk mengatur waktu, memanage diri untuk menyelesaikan tugas-tugas. Jadi adik-adik disiapkan ya fisik dan mentalnya. Gimana cara memanage diri misalnya nggak begadang sehingga besoknya adik-adik bisa bangun tepat waktu seperti itu ya. Gimana caranya menyiasati dengan adanya tugas-tugas itu, terus mengerjakan tugas rutin juga. Jadi habituasi ya. Habituasi. Orang bilang ala bisa karena biasa. Bagaimana? Jadi sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang itu akan menjadikan suatu kebiasaan ya. Jadi pembiasaan. Orang bilang ibu dari kemahiran itu adalah pembiasaan. Kebiasaan. Ya, jadi bagaimana membentuk suatu habit atau kebiasaan itu. Ya, oke. Jadi kita nanti akan mengangkat suatu aktualisasi ya. Jadi aktual. Aktual di sini artinya betul-betul ada, terjadi sesungguhnya ya. Syarat untuk mengangkat itu ya. Jadi sedang menjadi pembicaraan orang banyak ya. Atau baru saja terjadi, masih baru, hangat. Mengaktualkan, ini menjadi aktual, menjadikan betul-betul ada ya. Jadi aktualisasi, jadi pengaktualan proses cara perbuatan mengaktualan, jadi aktualisasi. Nah, jadi disebut aktualisasi ya. Cikal bakal ya nanti pekerjaan besarnya adik-adik. Ya, jadi di sini pembiasaan ini bersifat intrinsik ya. Yang terlihat itu kecil, kecil di permukaan. Yang tersembunyi itu lebih besar. Ini fenomena gunung es adik-adik. Jadi yang ada di dalam diri kita ya, tersembunyi dalam diri kita ya, konsep diri itu ya kayak motif dan lain sebagainya itu nggak dilihat sama orang-orang. Yang dilihat sama orang-orang tuh yang di permukaan yang kecil ini ya. Misalnya oh rajin sekali anak itu ya, seperti itu. Padahal yang membuat dia terlihat rajin gitu di permukaan itu ya, itu sebenarnya yang tersembunyi di dalam dirinya ini ya. Jauh ya, yang membentuk apa yang ada dalam dirinya itu ya. Jadi lebih kepada yang terpenting itu sebenarnya adalah yang tersembunyi di dalam diri adik-adik itu ya. Habit ya, itu karena itulah yang memunculkan yang kecil di permukaan itu yang akan dilihat oleh orang itu. Oke. Oke, jadi konsep habituasi dan aktualisasi ini dia ya, aktivitas rutin dan lain sebagainya. Kemudian etika melayani konsumen dan lain sebagainya. Ini kondisi situasi saat ini. Ya, inilah habituasi. Jadi melakukan suatu kebiasaan yang menghasilkan manfaat sehingga terbentuk menjadi karakter ya. Dan harapannya itu akan membentuk suatu kondisi atau situasi yang diharapkan. Ya, yaitu apa yang diharapkan? PNS profesional. Ya, ada intervensi di sini. Intervensinya apa ya? Adik-adik ini ikut lacar ini merancang suatu aktualisasi habituasi, merancang sesuatu yang bisa memberikan sumbangsih atau kontribusi ya, minimal itu kontribusi awal di satker masing-masing ya. Dan ini kaitannya dengan melaksanakan pencapaian visi misi, tujuan organisasi, penguatan nilai organisasi dan pemecahan isu ya. Pemecahan isu diawali dengan penetapan isu ya, ada gagasan kreatif, tahapan kegiatan, output kegiatan ya. Jadi adik-adik mulai sekarang cobalah mulai untuk memikirkan atau melihat atau coba untuk melihat di sekeliling di satker adik-adik apa kira-kira yang bisa adik-adik angkat sebagai rancangan aktualisasi nanti ya.
Oke. Bisa dari sesuatu keadaan dalam artian suatu keadaan itu faktanya itu belum sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan. Ada kesenjangan. Nah, kalau ketemu yang seperti itu, nah itu bisa ya, bisa adik-adik bisa menjadi cikal bakal dari isu yang akan diangkat. Tentunya adik-adik akan melis ya, ada beberapa isu, nggak cuma satu isu, karena yang akan disetujui oleh pimpinan itulah yang akan adik-adik angkat. Cuman yang perlu adik-adik list sekarang ini, kira-kira apa sih yang bisa diangkat? Atau bisa juga sudah keadaannya sudah baik, tapi ternyata masih bisa ditingkatkan lagi jadi lebih baik. Bisa itu diangkat. Oke, jadi coba mulai memikirkan ya. Ya, di sini untuk pembelajaran aktualisasi ini sebagai intervensi bersifat ekstrinsik, maksudnya kemampuan yang harus dikuasai pada pembelajaran ya, baik itu merancang aktualisasi maupun melaksanakan aktualisasi. Ya, di sini meliputi adik-adik bisa diperhatikan kualitas penetapan isu, jadi level inovasi itu macam-macam ya. Kalau level tinggi itu artinya belum pernah ada. Ya. Tapi yang sudah ada, tapi adik-adik kembangkan lagi sehingga memiliki nilai tambah, ya kebermanfaatan lebih, itu juga inovasi, nggak masalah, boleh. Ya. Jadi untuk inovasi itu ada macam-macam, ya. Kemudian jumlah kegiatan itu juga mempengaruhi adik-adik, ya. Kalau bisa jumlah kegiatannya nanti seandainya adik-adik membuat itu kalau bisa minimal 5, ya. Lebih dari 5 lebih bagus lah ya. Jadi di sini aktualisasi itu menerjemahkan teori ke dalam praktek ya, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita. Jadi dari teori menjadi praktek, konsep menjadi konstruk, gagasan menjadi kegiatan. Ya, ada coaching dan mentoring di sini. Ya. Coaching ini kaitan dengan coach ya. Coach itu adalah Widya Iswara pengampu ya, yang mengajar di materi latsar. Kemudian mentoring, adik-adik dimentoring nanti oleh atasan langsungnya adik-adik di tempat tugas masing-masing. Karena atasan langsung itu yang paham ya tugasnya adik-adik, tusinya adik-adik, ya sehingga bisa membantu adik-adik dalam pelaksanaan aktualisasi tersebut. Ya paham ya mentor itu membimbing adik-adik ya bahkan nanti sampai setelah latsar ini berakhir, gitu ya. Adik-adik belajar nanti sama mentor, karena mentor yang paham substansi pekerjaannya adik-adik. Ya, jadi ada intervensi di sana pada habituasi. Ya, adik-adik akan membuat suatu rancangan, kemudian melaksanakan seminar rancangan, setelah itu melaksanakan habituasi ya, mengumpulkan bukti-bukti saat aktualisasi itu, sehingga akhirnya setelah itu membuat suatu laporan. Laporan itu akan diseminarkan dalam seminar aktualisasi. Ya, dengan harapan setelah berakhir itu bisa menjadi adik-adik bisa menjadi seorang PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Jadi diawali dengan penetapan isu ya, dan penetapan isu itu ada keterkaitan dengan mata pelatihan ya, masing-masing mata pelatihan itu. Kemudian semua nilai-nilai itu adik-adik bisa masukkan ke dalam masing-masing dari kegiatan itu, matriksnya. Ya, jadi diawali dengan konsep, ya, konsep, kemudian ada evaluasi akademik, kemudian ada penjelasan aktualisasi, pembimbingan menyusun rancangan, seminar rancangan, kemudian ada off campus, ya, melaksanakan aktualisasi, kemudian ada setelah melaksanakan aktualisasi atau agenda 4 itu ya habituasi, seminar pelaksanaan aktualisasi, ya ujungnya ini PNS profesional orangnya. Maaf, Ya. izin Bu Riani. Ya. Waktunya sampai jam 12.15 nggih. Kemarin diberitahu oleh Bu Widi 11.30 sampai 12.15. Jadi kalau misalnya memang memerlukan sedikit waktu lagi silakan nanti supaya bisa dituntaskan sedikit lagi. Semoga tidak habis nggih waktunya.
Oh, oke. Ya, Baiklah, mungkin sedikit silakan. lagi karena kayak kita tadi lambat ya masuknya, harusnya masuk 11.30 ya, karena macam-macam kendala akhirnya kita lambat masuk. Jadi mungkin 4 ya, maksimal 5 menit lagi ya. Ya, Jadi di sini silakan. pertanyaan pemandu. Ya. Ini pertanyaan pemandu ya. Makanya tadi tugas-tugas sudah clear ya di awal, sehingga adik-adik nggak ada masalah nanti. Ini kita sedikit lagi. Jadi pertanyaan pemandunya ini. Isu apa yang kira-kira ditemukan, kemudian kegiatan kreatif apa yang bisa digagas untuk memecahkan isu, bagaimana tahapan kegiatannya yang perlu dilakukan, dan itu mesti secara terukur. Terukur itu artinya bisa ada pembuktiannya, ya. Kemudian, apakah hasil kegiatan itu benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu, yaitu yang mesti diperhatikan, apa yang akan diaktualisasi atau habituasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Bagaimana cara mengaktualisasi atau habituasikannya, dan kemudian bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi atau habituasi. Ya, jadi ada bukti-bukti fisik nanti sebagai pendukung. Oke, kita skip ini karena keterbatasan waktu. Kita skip ini, ya ini ada contoh-contoh. Ya, skip. Ya, oke, kita skip. Oke. Kita skip. Ya, ini AKPK. Nanti adik-adik belajar di mata pelatihan analisis isu kontemporer AKPK ini. Setelah di AKPK di WSG nanti, kemudian di Fisbon ya. Itu untuk pembuatan rancangan nanti. Oke, ini skip. Ini contoh ya. Contoh formulir rancangan aktualisasi. Ini konsepsi kegiatan. Ini contoh scanning environmental. Ini ya, ada analisis dampak ya, dampak positif, dampak negatif. Kalau isu itu kan kalau tidak dipecahkan bagaimana jadinya, kalau dipecahkan bagaimana jadinya. Ya, ini contoh formulir pengendalian aktualisasi oleh coach atau mentor. Nanti masing-masing coach atau mentornya akan memberikan nanti ya kalau adik-adik sudah memerlukan contohnya. Ya, jadi dari inspirasi ke habituasi, karena diawali dengan ide ya. Dari pengalaman menjadi kebiasaan, ya oke, kurang lebih itu sedikit gambaran adik-adik ya. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya. Silahkan adik-adik nanti di MOC-nya silahkan baca modul, kemudian tugas-tugas dikerjakan. Kita akan jumpa lagi hari Kamis tanggal 12 Agustus ya. Feedback ya, umpan balik setelah adik-adik membaca modul, kemudian mengerjakan tugas-tugas ya untuk asinkronisnya. Ya, sehingga kita bisa berdiskusi lagi nanti di sana di 2 Jampel pada Kamis 12 Agustus tersebut. Ya. Oke, adik-adik selamat belajar nanti ya, selamat belajar membaca modul, selamat bekerja mengerjakan tugas-tugas. Sudah ada di LMS, silahkan di-download tugas-tugasnya ya. Kemudian perhatikan deadline pengumpulan tugas, di sana sudah ada juga deadline pengumpulan tugasnya. Ya. Sehingga nanti hari Kamis tinggal kita bisa penguatan, kemudian umpan balik ya untuk tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Itu saja dari saya, karena keterbatasan waktu juga ya. Untuk waktu dan kesempatan ya, sebelum dikembalikan kepada Mbak Yuyun ya sebagai panitia, kita akan tutup dengan doa. Tadi diawali dengan doa, maka akan diakhiri dengan doa. Dipersilakan untuk memimpin doa kepada petugas. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Riani atas materi yang telah diberikan. Baik, untuk rekan-rekan duduk siap gerak. Pembelajaran materi agenda 1 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Ya, kembali ke tempat, bubarkan. Kembali ke tempat, bubarkan. Baik, rekan-rekan, untuk menutup sesi pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih adik-adik. Saya izin live meeting, dan sebelum saya live, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Mbak Yuyun sebagai panitia. Ya, silakan Mbak Yuyun. Mbak Yuyunnya ada? Belum, masih ada di ruang lain mungkin, Bu.
Oke, ya karena nanti saya harus masuk ke angkatan 2 juga, saya izin live meeting ya, Ya, adik-adik. terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Sukses. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Hari Ya, Kamis. terima kasih banyak Bu. Silakan tugas-tugas mulai di-download, sudah ada di Siap, Bu. LMS. Oke, siap. Izin live. Siap. Izin Bu Cucu, mumpung kita masih kumpul nih, kita BB membahas tugas kelompok karena deadline-nya ini. Materinya kok nggak ada ya? Coba Nah. terakhir di Kolabjar belum Di di-upload. Kolabjar, ada di Kolabjar pembelajaran Agenda agenda itu, 1. Itu Nggak ada di materi Ada yang di apa? materi-materi. di kelompok. Oh, Di tugas. kelompok. tugas. Ya, di kelompok. Enggak, saya bilang materinya kok nggak ada ya? Iya, materinya belum di-upload tadi Bu Riani bilang, tapi materinya semua sama dengan MOOC kayaknya ya. Nggih. Nggih, bisa jadi. Mungkin yang paling penting tuh dibahas adalah tugas kelompok. Kita sepakati dulu bentuk tugasnya dalam bentuk. Udah selesai ini? Sudah, Mbak. Udah selesai ya. Silakan ini gabung dulu ke ruang utama. Saya tutup dulu breakout-nya. Teman-teman silakan gabung di ruang utama ya. Siap, Kak.